Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Samia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kitab hadis paling kredibel sepanjang sejarah, yaitu kitab Sahih Bukhari. Tahukah kamu siapa sosok di balik kitab hadis paling sahih setelah Al-Quran? Imam Bukhari bukan hanya seorang perawi, tapi beliau juga adalah ulama besar Islam yang berhasil menyaring sejuta hadis menjadi 4.000-an saja. Inilah kisah Imam Bukhari dan kitab legendarisnya, yaitu Sahih Al-Bukhari. Nama lengkap Al-Bukhari adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi. Beliau lahir di Bukhara, Uzbekistan tahun 810 Masehi. Imam Bukhari tumbuh dalam keluarga pecinta ilmu. Beliau hafal Al-Quran sejak kecil, menulis hadis sejak usia 16 tahun. Beliau menempuh riwayat ilmiah ke berbagai kota. Yang pertama dimulai dari kota kelahirannya, yaitu Bukhara, kemudian Naisabur, Baghdad, Basrah, Syam, Yerusalem, Fustat, Tabuk, lalu Madinah. Dari 1000 lebih guru yang ia datangi, ia hanya mengambil hadis dari yang benar-benar terpercaya. Total 1000 guru, hanya 289 yang masuk ke kitabnya. Sahih Bukhari ditulis atas saran gurunya, yaitu Ishaq bin Rahaweh, dan diperkuat oleh mimpi beliau, yang mana beliau bermimpi Nabi Muhammad SAW sedang dikipasi olehnya. Mimpi itu ia tafsirkan sebagai panggilan untuk menyaring hadis yang benar-benar sahih. Nama lengkap kitab ini adalah Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah SAW wa Sunanihi wa Ayyamihi. Kitab ini memuat lebih dari 7.000 hadis, namun jika dihitung hadis tanpa pengulangan, jumlahnya sekitar 4.000. Isinya mencakup akidah, fikih, tafsir, sejarah, dan akhlak. Dalam penyusunan kitabnya, Imam Bukhari menetapkan syarat yang ketat, yaitu ia hanya menerima hadis dengan sanad bersambung, lalu perawinya harus jujur, kuat hafalannya, dan harus ada bukti bahwa guru dan muridnya pernah bertemu. Kemudian tidak boleh ada kejanggalan dan cacat pada matan. Bahkan ia mandi dan sholat 2 rakaat sebelum menuliskan satu hadis. Contoh sanad hadis bersambung dalam Sahih Bukhari, saya akan mengambil contoh di hadis pertama kitab beliau yang bunyinya Haddatsana Humaydi Abdullah ibni Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya ibni Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad ibni Ibrahim at-Taimi annahu sami'a Alqamah ibni Waqqas al-Laythi yaqulu sami'tu Umar ibni al-Khattab radhiyallahu an alal minbari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Di sini dijelaskan sanadnya berurutan dimulai dari Rasulullah SAW, kemudian diriwayatkan oleh Umar bin Khattab yang kedudukannya sebagai sahabat, kemudian Alqamah bin Waqqas al-Laythi yaitu tabi'in, kemudian Muhammad bin Ibrahim at-Taimi yaitu tabi'ut tabi'in, kemudian Yahya bin Sa'id al-Ansari masih tabi'ut tabi'in, kemudian yaitu Sufyan bin Uyainah yaitu perawi besar dari tabi'ut tabi'in. Kemudian guru Imam Al-Bukhari yaitu Al-Humaydi Abdullah bin Az-Zubair, yang terakhir adalah Imam Bukhari. Kitab ini disusun dalam 97 kitab yang terbagi dalam 4.550 bab. Totalnya ada sekitar 7.275 hadis. Kitab Sahih Al-Bukhari disusun berdasarkan kesatuan tema fikih. Judul babnya adalah berdasarkan substansi hadis di dalamnya. Kitab Sahih Al-Bukhari tidak hanya berisi hadis-hadis tentang ibadah dan muamalah saja, namun juga berisi tafsir, tauhid, sejarah, dan sebagainya. Berikutnya adalah penilaian ulama terhadap Sahih Bukhari. Ibnu Shalah menyebutkan bahwa Sahih Bukhari dan Muslim adalah kitab paling sahih setelah Al-Quran. Beberapa ulama seperti Ad-Daruqutni mengkritik kitab ini, yang mana beliau mengatakan sebagian riwayatnya dinilai munqati atau terputus. Lalu, bagaimana dengan perbandingan antara Sahih Bukhari dan Sahih Muslim?
Berikut adalah perbandingan kriteria yang digunakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam menerima hadis ke dalam kitab mereka. Keduanya hanya menerima hadis yang sangatnya bersambung dan perawinya memiliki integritas moral tinggi atau dikenal adil. Tapi perbedaan muncul dalam ketatnya syarat teknis lainnya. Imam Bukhari menetapkan syaratnya yang lebih ketat dalam hal hafalan. Ia hanya menerima perawi yang benar-benar kuat dan sangat konsisten dalam meriwayatkan. Bahkan syarat pernah bertemu langsung antara guru dan murid harus terbukti secara jelas. Sedangkan Imam Muslim lebih longgar, yaitu cukup ada indikasi pertemuan, tidak harus ada bukti langsung. Dalam hal konsistensi riwayat, Bukhari mensyaratkan perawi harus konsisten penuh, sedangkan Muslim memberi toleransi pada perbedaan kecil selama tidak mengubah makna. Inilah sebabnya mengapa mayoritas ulama menilai Sahih Bukhari lebih ketat dalam sanad, meskipun keduanya tetap berada di level tertinggi dalam derajat hadis sahih. Berdasarkan pemaparan tadi, dapat kita pahami bahwa Imam Bukhari bukanlah sekadar pengumpul hadis, tapi Imam Bukhari adalah pelindung keaslian warisan Rasul. Kitabnya menjadi cahaya yang tak pernah padam di madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam hingga hari ini. Kita tidak hanya membaca, tapi mewarisi ketekunan dan keikhlasannya. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.